pada umroh yang sangat berbahagia, yang penuh kata baik orang-orang, yang mana begitu terbenam di kata orang-orang berkata dari bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Jamaah yang mulia, kepergian Ramadan bukanlah suatu hal yang perlu kita tangisi. Karena betul istilah ulama Al-Habib Abdullah Al-Haddad, jangan engkau tumpahkan air matamu atas kepergiannya Ramadan, karena Ramadan itu pasti akan kembali. Namun yang perlu kita tangisi, yang kita khawatirkan adalah ketika Ramadan itu kembali, pada saat itu kita tiada lagi. Waktu Ramadan ke depan datang terus belai, mungkin kita hanali di bak saatnya. Karena bakal ajal kita ada dalam tangan Allah. Kita hana terujak baca, malaikat maut tersebut datang kepada kita memisahkan ruh dan jasad kita. Maka jamaah yang mulia, senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah bersampo kembali kita kepada Ramadan yang akan datang. Dan juga dia berdoa kepada Allah agar Allah menerima puasa yang telah kita lakukan, salat tarawih yang telah kita dirikan, Al-Quran yang telah kita tadarus, agar Allah menerima bantu amal kita. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menuliskan bahawa orang-orang salafus salih, orang-orang awal 60 segala Ramadan selalu berdoa kepada Allah agar Allah bersampo dalam Ramadan tersebut. Dan 6 bulan setelah Ramadan juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan lebih lama, mulai daripada bulan Syawal hingga seterusnya, berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan yang telah mereka laksanakan ketika bulan Ramadan. Jamaah yang mulia, uranya merupakan urang maghfirah yang begitu besar daripada Allah. Uranya merupakan urang keampunan. Sebagaimana dalam sabda mafhum hadis bin Rasulullah, "Idza shamu syahrahu wa kharaju ila 'aidihim, fayaqulu Allah Ta'ala, ya malaikati, kullu 'amil yatlubu ajrahu wa 'ibadil ladzina shamu syahrahu wa kharaju ila 'aidihim yatlubuna ujurahum. Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Beliau Rasulullah dalam satu mafhum hadis, apabila hamba-hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mereka keluar melaksanakan salat Id, maka Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikatku, setiap orang yang bekerja itu tentu perlu kepada upahnya. Mereka menginginkan kepada ganjaran. Dan hamba-hambaku, mereka yang telah berpuasa, melaksanakan sholat tarawih, menahan lapar di siang hari, dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat Id pada hari ini, mereka semua telah saya ampuni, wahai mereka. Diuranya merupakan urang keampunan yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seandainya kita kadang katanya malaikat susun sampai terulangan menyaksikan kita yang dalam masjid, sambil mereka berkata, irji'u ila manazilikum qad buddilat sayi'atukum bil hasanah. Kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian, sungguh kejahatan, keburukan kalian telah Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka urangnya merupakan urang maghfirah yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang mulia, hari raya Idul Fitri adalah hari Id, kembali fitri kepada fitrah kesucian. Hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan. Kemenangan bagi siapa? Kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Kemenangan bagi orang Islam yang mereka telah berpuasa selama bulan Ramadan, yang mereka telah menghabiskan waktu dengan Al-Quran, yang mereka telah menghabiskan waktu bermunajat kepada Allah di kala malam hari. Namun jamaah yang mulia, hari ini bukan hari kemenangan,
bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah di ketika bulan Ramadan. Kemudian uronya juga merupakan uro kemenangan bagi orang-orang yang telah meraih predikat ketakwaan. Karena tujuan melaksanakan Ramadan tersebut adalah untuk meraih predikat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan puasa terhadap benda. Tujuannya adalah meraih ketakwaan. Nah, jamaah yang mulia, ketika berlalunya Ramadan, ketakwaan itu tidak kita raih. Bahkan di Ramadan lebih parah daripada segala Ramadan. Maka ketahuilah kita telah gagal dalam menjalani perintah Allah di ketika bulan Ramadan. Namun bila seandainya ketakwaan itu kita raih setelah Ramadan, pada hakikatnya kitalah orang yang menang, orang yang telah berhasil menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala di ketika bulan Ramadan. Mengatakan bulan Ramadan sungguh-sungguh saja ke masjid, melaksanakan solat jamaah. Leh Ramadan damai masjid dan jamaah yang mulia, usahakan leh Ramadan amal kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah sembahyang 5 waktu. Karena hanya ampunan bagi Allah taala terhadap orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan menyatakan dalam mazhab yang lain, hukum tinggal sembahyang itu adalah mutlak, yang mu'ah-mu'ah. Tapi orangnya terkadang umat Islam di mana-mana telah meninggalkan solat, yang solat itu merupakan tiang daripada agama. As-salatu umududdin, solat itu adalah tiang agama. Ketika seseorang meninggalkan solat perintah Allah Subhanahu wa taala, secara tak langsung dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Dan solat yang paling utama kita lakukan adalah dengan cara berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Solat berjamaah lebih utama daripada solat sendiri sebanyak 27 derajat. Dan sembahyang sudah di rumah merumpuk satu pahala, dan sembahyang di masjid merumpuk 27. Dan terkadang dalam sejarah dalam panjang kita, hana menjadi sahabat pun yang meninggalkan solat berjamaah. Rasulullah senantiasa solat berjamaah. Para sahabat, bena sahabat senantiasa melaksanakan solat berjamaah. Ulama-ulama salafus saleh, para tabi'in, mereka sangat memprioritaskan solat berjamaah. Tetapi fenomena terkadang menurut rata masjid terkadang tidak masuk. Sekitar 5 bulan yang kau ikut dakwah ketika musim dulu. Yang pernah dia silaturahmi dalam sebuah masjid, jangankan solat 5 waktu berjamaah, ialah pelanunya Jumat macam yang jadi 15. Pada terus masjidnya banyak yang sampuh. Jamaah yang mulia, maka macam-macam bencana dan bala Allah berikan kepada umat Islam hari ini. Kenapa? Dikarenakan solat jamaah tidak ditegakkan. Karena masjidnya merupakan jantung daripada nangro. Di ketika masjid makmur, kampung makmur. Di ketika nangro di masjid makmur, maka nangro itu akan makmur. Tapi jino nangro bedanya kacau balau, kampung bedanya kacau balau, bahkan karena masjid besar. Jamaah yang mulia, salah satu nangro Islam yang sangat disegani orangnya adalah yang berikut. Karena bahkan Presiden Erdogan, beliau sangat memprioritaskan, mengutamakan para rakyatnya, bahkan para pejabatnya untuk memakmurkan masjid. Maka bila kita ingin nangro bertanya aman, kembali kita memakmurkan masjid, kita raih ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, ketakwaan kepada Allah akan kita raih bila seandainya hubungan baik kita dengan Allah Ta'ala betul dan hubungan baik dengan sesama manusia betul. Hendaknya senantiasa berjaga hablum minallah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada sembahyang, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain yang menyangkut dengan Allah Ta'ala. Namun jamaah yang mulia, yang perlu kita perhatikan adalah hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Hebat dan kita melakukan ibadah. Hai haji nak padunggo, dah sujud jatuh di musala, hampir Allah di musala, mau bertanya sampai hitam. Namun bila hubungan dengan sesama manusia besar, Allah Ta'ala akan ditolak amal.
Maka jamaah yang mulia, marilah sama-sama kita kembali meningkatkan persatuan kita di dalam kehidupan. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Ikhwatun, teks dalam bahasa Arab bermakna saudara kandung. Oleh ulama balaghah, beliau menguraikan di sini ada yang namanya tasbih baligh. Ini orang nabut balaghah mufhum bahwa di ikhwatun tersebut ada namanya tasbih baligh. Sebuah ada tasbih dan wajah syabah. Bermakna apa? Innamal mu'minuna ka ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman itu bagaikan saudara kandung. Hubungan saudara umat Islam, walaupun berbeda negara, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa, dan berbeda warna kulit, tetap keduanya diikat oleh persaudaraan, yaitu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lam hati long tuan na kalimah la ilaha illallah, dan lam hati urusilun juga na kalimah la ilaha illallah. Lam hati saudara ditanya yang mana di penghujung dunia sekalipun, bila ada kalimah la ilaha illallah, pada hakikatnya kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang ulama menjelaskan mufhum semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin tinggi rasa persaudaraan dalam hatinya. Semakin rusaknya persaudaraan dalam kehidupan seseorang, maka semakin rusaknya keimanan yang ada pada diri. Bila dalam hati hanya kasih sayang terhadap sesama, maka pada hakikatnya iman kita telah rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tentunya Rasulullah tidak akan beriman. La disinilah kamaliyah. Tidak akan sempurna iman salah seorang kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia suka, cinta terhadap saudara-saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia suka pada dirinya. Kedanyo hana galak, kita tidak ingin kalau nama baik kita dicemarkan, dijatuhkan oleh orang lain. Hal yang sama juga tidak kita inginkan terjadi pada saudara kita. Kita hanya galak ketika orang lain memfitnah dan dengki kepada kita. Hal yang sama juga tidak kita inginkan terjadi pada saudara kita. Sehingga hal kita hanya terpulut nanggap, sehingga kita tidak memfitnah orang lain. Kita tidak ingin kalau orang lain menzalimi diri kita. Hal yang sama juga hanya kita inginkan terjadi pada saudara kita. Sehingga kita tidak berani untuk menzalimi orang lain. Jamaah yang mulia, mahabbah kasih sayang antara umat Islam ini merupakan syarat untuk kita masuk surga. Dalam hadis yang sahih dari Rasulullah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian semua tidak akan masuk dalam surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kedanyahan dihitung oleh Allah sebagai orang yang beriman sehingga kita saling berkasih sayang. Natijahnya itu orang yang diberi tiket dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hatinya ada perasaan kasih sayang terhadap sesama. Dan orang yang ada kasih sayang itulah hakikatnya orang beriman. Jamaah yang mulia, maka oleh sebab itu, mari kita bantu saudara-saudara kita yang lemah, bantu saudara-saudara kita untuk pada bantuan kita. Karena bila kita bantu kau, Allah Taala akan membantu kita. Selama kita tim bantu orang lain, maka selama itulah Allah akan menolong seseorang tersebut. Kemudian dalam kehidupannya, kitanya dalam bermasyarakat, kitanya dalam kehidupan, tentu manusia ini tidak terlepas daripada kesalahan, tidak terlepas daripada kekurangan-kekurangan. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah lah, Allah tutup aib dan Tuhan, sehingga non jedong di hadapan kursi itu. Menancit orang silon yang ada hadapan itu juga ada kesalahan dan kesilapan. Allah tutup kurban-kurban kita. Allah tutup aib-aib kita. Seandainya Allah membuka aib,
Seandainya Allah kebuka aib katanya bantu. Jangankan untuk daduk yang lagi nyerupa sama-sama, jangankan untuk berhadapan muka dan debit dari rumahan tadi. Karena apa? Karena kita punya kekurangan. Selain daripada Rasul, selain daripada Nabi, semuanya itu ada kekurangan dan kekhilafan. Maka oleh sebab itu marilah sama-sama kita melihat kebaikan-kebaikan saudara kita. Jangan kita lihat keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan. Bila pun kita nyona sekurang kebaikan, saboh mantap keburukan yang kita lakukan. Dan saudara kita mempunyai 99 keburukan, hanya saja satu kebaikan yang dia lakukan. Maka lihatlah kebaikan yang ada pada orang lain, walaupun hanya satu, dan lihatlah keburukan yang ada pada diri kita. Jamaah yang mulia, kenapa? Dikarenakan mungkin walaupun kita nyolehkan kebaikan kita lakukan, tetapi pernah kita melakukan satu keburukan. Dengan keburukan itulah datangnya murka Allah Ta'ala. Dan bila datang murka Allah Ta'ala, tidak ada tempat yang layak bagi orang tersebut melainkan neraka. Sedemikian juga, mungkin saudara katanya cukup dajai keburukan yang dia lakukan, namun dia mempunyai satu kebaikan. Siapa tahu kebaikan itulah Allah pandang, Allah ridha, dan tidak ada balasan yang layak bagi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Ta'ala melainkan surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita hanya meremehkan kebaikan-kebaikan orang lain. Lihatlah kebaikan-kebaikan saudara kita. Kemudian jamaah yang mulia, jagalah lisan kita daripada membicarakan keburukan-keburukan saudara kita. Kenapa kan? Dosa riba, ya dosa yang sangat berat. Bila gendanya anak buku dosa berhubungan dengan Allah Ta'ala, cukup kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Namun dosa taubat orang lain, Allah tidak akan mengampuni dosa ubat, melainkan kita nyatakan ampun bak orang yang kata ubat. Sehingga Rasulullah katanya para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang akan bangkrut kelak di hari akhirat? Maka para sahabat pun mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya maha yang mengetahui. Maka kepada Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang ketika di dunia dia banyak amal, dia melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, pergi ke Baitullah, melaksanakan haji, dia bersedekah, namun lisannya tidak dia jaga, selalu membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Kelak ada hari akhirat, orang yang kata ubat legendanya akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ubena amal-amal kebaikan bedanya akan Allah berikan kepada orang yang telah kita ribah, kepada orang yang telah kita ubah. Bila bedanya hanya kebaikan, maka Allah akan menimpakan dosa orang yang taubanan kepada kita. Inilah orang-orang yang merugi kelak di hari akhirat. Dalam sahabat kita belum baca sebuah hadis yang sangat mengerikan. Kepada Rasulullah yang mafhum, lamma urija bi maratu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yahmishuna wujuhahum masturah. Ketika aku Isra Mi'raj kepada Rasulullah, dan kalau nasabah kau yang kaum tersebut mempunyai kuku yang terbuat daripada tembaga, yahmishuna wujuhahum masturah, mereka mencakar-cakar wajahnya sendiri, mencakar-cakar dadanya sendiri sehingga berdarah-darah. Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Kata Jibril, haulai alladzina ya'kuluna luhman nas. Luhman nas. Mereka adalah orang-orang yang telah memakan daging manusia. Seorang yang pajuh daging manusia, orang yang membicarakan aib dan keburukan-keburukan orang lain, wa yaqa'una a'radahum, dan mereka menjatuhkan nama baik orang lain. Terkadang kita ingin mendapatkan jabatan, popularitas dan sebagainya, sehingga kita jatuhkan orang lain untuk mendapatkan jabatan tersebut. Maka jamaah yang mulia, orang tersebut akan Allah azab, Allah jadikan kukunya terbuat daripada tembaga, sehingga dia akan mencabik-cabik dirinya dengan kuku dia sendiri. Jamaah yang mulia, maka sangat berbahaya dosa menggibah dan membuka aib orang lain. Akan tetapi ada beberapa tempat dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, nambah tempat
nana buah perkara yang jin bedanya terang-terangan. Bukan, adapun kita bicarakan keburukan tersebut. Di antaranya adalah ayyatuna mujahran bil fisq. Seseorang yang menampakkan kemaksiatan. Ibu pun kemaksiatan secara terang-terangan. Kezaliman dipertontonkan kepada rakyat, maka rakyat tidak boleh diam. Tidak boleh diam hanya didai. Ketika ada pemimpin yang menzalimi rakyat, kita harus bangkit. Kita harus bangkit melawan kezaliman-kezaliman. Ini pertontonkan kepada rakyat. Ini bukan riba. Dan ini kewajiban. Ini adalah jihad yang sangat besar. Ketika ada pemimpin yang menzalimi rakyat, rakyat berhak untuk melawan kezaliman tersebut. Jemaah yang mulia, berikutnya senantiasa kita berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Usahakan walaupun itu keburukan, kita takwilkan, kita alihkan kepada kebaikan-kebaikan. Betul ya, ulama Al-Imam Tariqah Abu Hasan Asy-Syazali betul ya, in aradta an tuwaffaqa lis-salamah min kulli su' fatrukil dhanna sayyi'ah. Bila kamu ingin selamat daripada keburukan-keburukan, maka jangan pernah berburuk sangka kepada orang lain. Wa in aradta an tuwaffaqa li islahi 'aibi nafsika fatrukit tajassus 'ala 'uyubin nas. Bila kamu ingin Allah memperbaiki keburukan-keburukan kamu, bila dia ingin Allah tutup aib kedanyu, bila dia ingin Allah tutup keburukan kedanyu, maka fatrukit tajassus, hindarilah, tinggalkanlah tajassus, mencari kesalahan orang lain. Kenapa kan? Tajassus, mencari kesalahan orang lain, merupakan syu'abun bin nifaq, cabang daripada kemunafikan. Dan berbaik sangka betul oleh Abu Hasan Asy-Syazali merupakan cabang daripada keimanan. La yasdumu 'abdun 'abdan fid dunya illa sadrahullahu yawmal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib saudaranya di dunia, melainkan Allah akan tutup aib tersebut di hari akhirat. Lagi dah pegang bunuh bantum kita ni mana keburukan. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kejahatan yang telah kita laksanakan, Allah akan mempertontonkan kepada seluruh manusia kelak di hari akhirat. Di sinalah kita akan menyesal dan malai terhadap dosa yang telah kita laksanakan. Namun orang yang menjaga lisannya daripada membicarakan keburukan orang lain, menutup aib-aib kaum lain, maka Allah akan tutup aibnya. Namun bila seandainya kita buka aib orang lain, maka Allah akan buka aib kedanya. Allah akan kumalai kedanya. Bahkan segala tawa urul akhirat di dunia akan kumalai urul yang membuka aib orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang mulia, adil fitri, kita kembali kepada fitrah, kesucian hati kita daripada dengki, hasad terhadap saudara kita. Kedengkian sangat berbahaya. Rasulullah berpesan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berhati-hatilah, waspadailah terhadap dengki. Kenapa? Dikarenakan dengki dapat memakan, menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Hebat tanda ibadah, sungguh-sungguh dah terlaksanakan perintah Allah Ta'ala, namun dalam hati masih ada bongkahan, masih ada titik kedengkian, maka Allah Ta'ala akan menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jemaah yang mulia, dengki itu definisinya sangat singkat, SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kau senang kita nyoklah, kau susah kita nyoklah, senang. Itulah dengki. Ika belum ada kita nyok sakit ulai. Ika belum rumah kita nyok sakit. Orang lain belum memborga kita nyok yang suruh. Orang lain yang belum buka kita nyok yang hidup di mak menampu. Orang lain mempunyai jabatan kita yang stres. Ini adalah dengki. Sehingga dengkinya sumber ada kala dikarenakan jabatan, ada kala dikarenakan harta. Bahkan dengki itu juga muncul dikarenakan ilmu. Ketika orang lain punya ilmu, kita dengki kepada orang tersebut sehingga kita menjatuhkan nama baiknya. Jemaah yang mulia, dan dengki tersebut tidak pandang bulu,
Kepada siapapun timbul penyakit hati tetap akan hidup, walaupun kepada orang alim sekalipun, walaupun kepada orang berilmu sekalipun, kedengkian itu tetap ada. Di antara bukti kedengkian yang dilakukan oleh seseorang adalah dia membicarakan keburukan orang lain, memprovokasi orang-orang lain untuk menjelek-jelekkan seseorang. Jamaah yang mulia, penyakit dengki cukup bahaya dan cukup halus. Lebih sabuk contoh. Dadanya adalah jauh belang dadanya ibadu itu. Habis pada ibadu itu. Merasa dalam hati pecah, bengek dalam hati. Palak dalam hati. Wate tahu, belum tahu. Tak kadang belanggap binaji menjadi itu. Dimoh dalam hati rakarna. Ada kadang belanggap payah kau menjadi itu. Tenang hati jauh di kau ke mentok jadi itu. Belang-belang menjadi itu. Nyadengki je. Man pulau na program dalam hati tak perlu rumah nyaji berangkat. Jamaah yang mulia, dengki penyakit hati yang harus diampun oleh Allah Taala bila ada yang hendak betul-betul kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, lagi maaf menyebut juga Allah. Kemudian dalam kehidupan kita, marilah sama-sama kita menghargai orang. Karena orang yang beriman itu senantiasa dia saling menghargai, terutama adalah dalam perbedaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sama. Sama-sama kita nyona jarum. Sama-sama kita nyona kaki. Sama-sama kita nyona mata. Nah hidung na hidung. Dan sama-sama lah mulai kita nyona tetap berpegang namanya. Tetapi isi daripada otak itu tidak sama. Itulah memori yang dalam mulai kita nyona sama memori ini. Tetapi isi daripada memori itu tidak sama. Pemikiran manusia berbeda-beda. Maka jemaah yang mulia adalah yang dinamakan dengan istilah ataupun kontroversi. Terutama kita juga menghargai perbedaan dalam perkara agama, dalam perkara fikih, dalam perkara furu'iyah, cabang-cabang agama. Dalam sebuah kitab karangan Syekhul Hadis Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, nah pernah lo baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah. Lihat berdoa. Yang pertama, ya Allah, jangan engkau matikan umatku dalam keadaan kelaparan. Allah menerima doa Rasulullah. Ya Allah, jangan engkau kalahkan umatku dengan musuh-musuh mereka. Allah terima doa Rasulullah. Ya Allah, jangan engkau jadikan perbedaan di kalangan umatku. Allah tidak menerima. Dalam artian perbedaan itu tetap akan terjadi sejak zaman Rasulullah sampai dunia ini kiamat. Maka jamaah yang mulia, jangankan di kalangan kita, di kalangan para sahabat Nabi yang masa mereka sangat dekat dengan Rasulullah pun ada ikhtilaf kontroversi. Ketika dalam kitab Hayatus Sahabah diceritakan, ketika perang Ahzab, waktu perang Ahzab, Rasulullah mengirim delegasi, mengirim pasukan ke Bani Quraidah. Sebelum sahabat berangkat, Rasulullah berpesan, la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan melaksanakan salat asar kecuali setelah sampai ke Bani Quraidah. Maka para sahabat pun mereka berangkat. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ditambahlah waktu asar. Masuk waktu asar. Maka pada saat itu para sahabat terbelah menjadi dua firqah, dua kelompok. Satu kelompok mereka tidak ingin melanjutkan perjalanan. Mereka ingin melaksanakan sholat asar di dalam perjalanan. Namun kubu yang lain, kelompok yang lain, mereka tidak ingin berhenti, tetap ingin melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena pesan Rasulullah, la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Baik sembahyang asar kecuali setelah sampai ke Bani Quraidah. Namun kedua kelompok daripada sahabat ini punya argumen, punya dalil, punya pegangan. Yang sahabat melaksanakan sholat
asal buat dia kayak mau juga punya dalil. Karena pernah sahabat kita jawab Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apakah amal yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, sholat di awal waktu. Tidak dalil, dia punya argumen. Maka jamaah yang mulia, mereka setelah itu melanjutkan perjalanan, setelah sampai di Bani Quraidah dan kembali kepada Rasulullah, mereka menceritakan kejadian tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berikan komentar sedikit pun. Rasulullah hanya tersenyum. Rasulullah tidak menyalahkan yang satu dan tidak menyalahkan yang lain. Dalam artian perbedaan di kalangan para sahabat itu ada. Juga di kalangan para ulama. Sehingga terbentuklah beberapa mazhab. Di antara mazhab tersebut beberapa mazhab yang diakui dan yang harus kita amalkan. Di antaranya adalah mazhab Abu Hanifah, walaupun tidak seorang tabi'in. Ada yang namanya mazhab Malik, ada yang namanya mazhab Syafi'i, ada yang namanya mazhab Hambali. Jamaah yang mulia, Imam Malik guru daripada Imam Syafi'i. Tetapi antara guru dengan murid mereka ada kontroversi. Imam Malik nama mazhab, Imam Syafi'i nama mazhab. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal murid daripada Imam Syafi'i. Tetapi antara Syafi'i dengan Hanbali mereka ada kontroversi. Adakah dengan perbedaan itu berujung kepada pertengkaran? Tidak ada. Di kalangan para ulama tidak seperti itu. Mereka menghadapi perbedaan dengan toleran. Sehingga dalam sebuah buku yang baca kisah 4 mazhab. Imam Malik gaknya cukup sayang ke Imam Syafi'i. Bahasa Allah gaknya dia silaturahmi menziarahi muridnya sendiri di kediaman Imam Syafi'i. Maka jamaah yang mulia, Imam Malik bermalam di tempat Imam Syafi'i. Awalnya subuh, maka Imam Syafi'i mempersilahkan Imam Malik agar menjadi imam, mengimami sholat. Coba kalau tingkah para ulama. Maka Imam Malik yang dalam mazhab Maliki kunut tidak disilahkan. Dalam mazhab Syafi'i kunut sunnah muakkad. Imam Malik beliau berpendapat kunut itu tidak sunnah. Namun tatkala beliau menjadi imam, beliau tetap membaca kunut. Kenapa? Menghargai Imam Syafi'i. Sebaliknya, ketika Imam Syafi'i berziarah, bersilaturahmi ke tempat Imam Malik, maka Imam Malik pun mempersilahkan sang murid untuk menjadi imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i tidak membaca kunut. Kenapa? Karena menghargai sang murid. Jamaah yang mulia, perbedaan itu akan terjadi di kalangan keduanya. Bacaan doa iftitah berbagai macam hadis. Berbagai macam hadis tentang bacaan iftitah. Ya Allahu Akbar kabira, na inni wajhtu manka dan sebagainya. Sampai-sampai terus sembahyang tarawih. Dalam mazhab Syafi'i sembahyang tarawih 20 rakaat. Tetapi ada kalangan umat Islam yang sholat tepat. Apakah perbedaan kontroversi 8 dan 20 sehingga dampak nyopet? Yang 20 Anda harus berpegang teguh kepada pendapat Anda bahwa sholat tarawih itu 20. Yang 8 juga sedemikian. Yang baik dan yang salah menyalahkan, sesat menyesatkan. Gaduh dapat imam 8 man wablo urin tinggal mayang maribe berjuda anak sabarah ini. Hana launa bukan bahasa, hana launa bukan musyawarah, bukan cara orang-orang yang nama orang kubis mayang hana. Yang nak pakai, yang nak dakwah, yang nak terjadi masalah waktu mendapatkan. Masalah awal Ramadan, nah yang awal puasa, nah yang tidak puasa, itu silahkan menurut keyakinan masing-masing. Dalam ru'yah, cabang-cabang agama, ada cara ibadah, kita harus toleransi. Kita harus saling bergelapang dada. Karena maka persatuan itu lebih baik daripada perpecahan. Baik tak sudah pendapat yang betul. Ketika ada kelompok yang lain kita salahkan, tidak sedemikian. Dalam metode ibadah, dalam metode dakwah itu berbeda-beda. Maka kita harus menghargai perbedaan tersebut. Kecuali dalam hal usuliyah. Usuliyah adalah dasar-dasar agama. Masalah etika, masalah ketauhidan, kita tidak boleh bergandengan tangan, tidak boleh kita toleransi terhadap orang-orang yang berbeda etikanya dengan kita. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kita hanya hadir toleran terhadap orang-orang yang mereka paham mujassimah, mengatakan Allah punya bentuk layaknya bentuk manusia. Kita tidak bisa. Ketika ada kelompok ijabah tempat dan yang pegang rumah yang berwarna wajib, kita tidak bisa bertoleransi dengan mereka. Jamaah yang mulia, maka oleh sebab itu jangan mudah bisa kita menyalahkan orang lain. Ketika ada perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang mantap dalam jelas tentang perkara tersebut, mari kita bertabayun, mari kita berdialog, kita buka komunikasi. Baik kita yang saling caci maki, kelompoknya caci gede, kelompoknya caci gede, sehingga terjadi perpecahan di kalangan kita. Bila perpecahan itu wujud, maka jamaah yang mulia, Allah akan mencabut rahmat daripada kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan berikutnya juga kita harus berlapang dada perbedaan di dalam berpolitik. Jamaah yang mulia, dalam perkara agama kita harus toleran, dan dalam perkara politik juga sedemikian. Berbeda pilihan itu wajar. Di dalam berpolitik berbeda pilihan itu wajar. Baik gara-gara bedanya berbeda pilihan sehingga kamu pakai manusia, jika kamu pakai mau tetangga, apalagi bedanya baru-barunya kita berdua ikut ban-ban kita rayakan pesta demokrasi. Tentu ada beda-beda pilihan di dalam masyarakat kita. Apakah dengan berbeda pilihan itu sehingga kita putuskan tadi persaudaraan? Tidak seperti itu. Terkadang bikin sebuah meja di putih yang pakai ini. Padahal awaknya tinggal presiden, awaknya tinggal ketua dewan, musabah pula putih ayat bayi ini. Gara-gara beda pilihan masyarakat tetangga yang pakai. Awaknya meninggal kita anak yang terus awaknya ya kemana masyarakat yang semayang anak. Yang peduli kepada kita adalah tetangga. Mari kita saling memaafkan, mari saling berlapang dada terhadap perbedaan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Jamaah yang mulia, dalam kehidupan kita tidak hidup sendiri. Kita butuh kepada orang lain. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, kata Rasulullah. Orang beriman dengan sesamanya kal bunyan, bagaikan bangunan yang kokoh. Yang dalam masjidnya bangunan yang luar biasa, yang megah, yang hebat. Apakah bangunan ini hanya mengandalkan batu karang saja? Tidak. Apakah hanya mengandalkan batu kerikil saja? Tidak. Apakah hanya mengandalkan semen atau besi saja? Tidak. Tetapi ketika berpadu alat baku bangunan, mulai daripada batu karang, batu kerikil, semen, kayu, bahkan musnah sampai kawat yang paling lembut dan kecil, dia punya andil untuk terbangunnya sebuah bangunan yang kokoh. Di dalam bermasyarakat juga sedemikian. Tidak bisa kita mengandalkan orang hebat saja, mengandalkan orang-orang kaya saja, mengandalkan orang-orang pandai saja. Tetapi kita butuh kepada orang lain yang lemah, butuh kepada orang lain yang miskin, butuh kepada orang lain yang bodoh, yang terkadang dipandang sampah dalam masyarakat. Jemaah yang mulia, mari kita bersama-sama membangun masyarakat kita, membangun desa kita, negeri kita. Kita tingkatkan persaudaraan di antara kita. Jemaah yang mulia, butiran nasi yang dalam piring kita, yang terhidang di atas meja makan kita, di balik butiran nasi itu ada ribuan bahkan jutaan pengorbanan orang lain. Mulai daripada orang yang jauh, orang yang mula-mula, orang yang mula pada, orang yang tua pada, yang tahu pada.